Iya, untuk selanjutnya yaitu cloning terapeutik ya. Nah, cloning terapeutik ini juga merupakan bagian dari cloning inti. Ya, jadi cloning inti itu punya cloning reproduktif dan juga ada cloning terapeutik. Nah, cloning terapeutik ini fungsinya adalah untuk perbaikan terapi ya, dari kata terapi. Jadi dia untuk menyembuhkan cedera, menyembuhkan luka, menyembuhkan kerusakan pada sel maupun jaringan akibat penyakit tertentu. Itu fungsi dari cloning terapeutik. Nah, cloning terapeutik ini menghasilkan apa sih? Dia menghasilkan sel punca, ya, sel punca atau stem cell. Jadi dalam bahasa Inggris stem cell namanya. Ya, sel punca ini apa? Sel punca ini merupakan sel yang belum terdiferensiasi, yang belum memiliki fungsi tertentu. Ya, jadi dia belum punya fungsi spesifik. Itu sel punca, sehingga dia punya kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai macam sel dengan fungsi yang berbeda-beda. Itu sel punca. Nah, di sini di gambar kita ada lihat sel telur ya, fertilisasi sel telur. Sebetulnya nanti Ibu akan sampaikan secara in vivo maupun in vitro. Ya, di sini in vitro dulu. Jadi yang pertama adalah sel telur itu akan difertilisasi secara in vitro. In vitro artinya sel telur dipertemukan dengan sperma di luar tubuh perempuan. Yang biasanya misalkan sel telur itu akan dipertemukan dengan sel sperma di tuba Fallopi, maka kalau in vitro itu dipertemukannya di dalam tabung. Nah, kemudian sel telur ini akan berkembang. Ketika sel telur sudah bertemu dengan sel sperma, maka dia akan berkembang menjadi zigot. Sudah jadi zigot, dia akan membelah jadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, kemudian melalui tahap morula, kemudian sampai di tahap blastula, sehingga dihasilkanlah blastosit. Ya, nah blastosit inilah yang akan dikembangkan atau dikultur untuk menjadi stem cell. Ya, jadi nanti blastositnya akan dimasukkan ke dalam media tertentu, kondisinya diatur sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan sel maupun jaringan yang baru yang sudah punya fungsi spesifik. Di sini contohnya misal dari stem cell yang dikultur, ya, jadi sekali lagi stem cell itu sebelumnya belum punya fungsi, jadi dia belum terdiferensiasi, belum punya fungsi tertentu. Kemudian dikultur sehingga dikembangkan, akhirnya jadi punya fungsi. Nah, fungsinya bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi media yang dibuat. Bisa jadi sel saraf, bisa jadi sel otot, bisa juga jadi sel darah atau sel kulit, ya. Jadi bisa dibentuk menjadi berbagai sel dan jaringan. Itu untuk cloning terapeutik, ya. Nah, cloning terapeutik ini untuk stem cell ini dia punya sifat pluripoten, ya. Jadi dia punya sifat pluripoten, artinya dia punya kemampuan untuk bisa berkembang atau menjadi sel-sel yang baru, sel dan jaringan yang baru, ya. Jadi hanya sel dan jaringan yang baru, tidak bisa jadi organ tertentu. Nah, pluripoten ini dimanfaatkan oleh dalam sel ini dimanfaatkan sehingga bisa membentuk sel dan jaringan yang lainnya. Nah, itu in vitro, ya. Jadi pada proses in vivo sama tidak Bu? Sama saja sebetulnya. Hanya yang membedakan adalah jika in vitro sel sperma dan ovumnya itu dipertemukan di luar tubuh perempuan, ya, di dalam tabung. Kalau in vivo artinya di dalam tubuh perempuan. Nah, mungkin ini yang masih jadi perdebatan karena dirasa secara etika itu kurang di secara etika itu merasa ada pelanggaran. Kenapa demikian? Karena ada beberapa yang melakukan in vivo, artinya sel sperma bertemu dengan ovum di dalam tubuh perempuan, kemudian berkembang menjadi zigot, morula, sampai di tahap blastula, ya, blastositnya terjadi. Blastosit ini artinya si blastosit ini sudah menempel di dinding rahim, ini yang harusnya siap menjadi bayi, ya. Jadi nanti kalau sudah masuk ke dalam rahim, kemudian dia masuk ke gastrula, jadi embrio, jadi janin. Nah, maka nanti akan diambil di fase blastosit. Jadi si calon bayi ini diambil saat fase blastosit, kemudian dikembangkan di dalam media tertentu sehingga dijadikanlah stem cell. Nah, ini masih jadi perdebatan karena ada pelanggaran secara etika. Kemudian juga cloning terapeutik ini bisa diambil dari sel somatis.
ya. Jadi tidak hanya in vitro, in vivo saja, tapi juga bisa dilakukan dengan mengambil sel somatis. Sel somatisnya ini biasanya dari mana sih? Biasanya bayi ketika sudah dilahirkan, kemudian si plasenta, ya, plasentanya ini atau ari-arinya ini akan diambil. Kenapa demikian? Karena dalam plasenta itu sudah mengandung stem cell. Ya, jadi secara alami sebetulnya tubuh kita pun punya stem cell. Jadi dalam setiap organ kita itu kita punya stem cell multi potensi.